Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa di dalam pertemuan ke-13 dari kelas teori hubungan internasional 2 di program studi hubungan internasional. Nah, topik hari ini adalah postkolonialisme di dalam hubungan internasional. Ini merupakan satu pendekatan yang bisa dikatakan muncul di akhir-akhir di dalam studi hubungan internasional di luar teori-teori dominan di dalam hubungan internasional yang kita ketahui berbasiskan pada pendekatan dan teori realisme dan liberalisme. Nah, sebelum mengikuti perkuliahan ini, saya sarankan teman-teman semua untuk membuka PowerPoint yang telah saya share di e-learning program studi hubungan internasional, sehingga bisa mengikuti penjelasan-penjelasan saya step by step di dalam perkuliahan ini. Oke, kita masuk ya. Jika teman-teman sudah siap. Nah, kita mulai dari apa sih yang disebut dengan postkolonialisme itu. Postkolonialisme itu merupakan suatu pendekatan yang mengintroduksi, jadi memperkenalkan apa yang disebut perspektif bervariasi di dalam melihat fenomena hubungan internasional. Jadi bukan hanya berbicara perspektif yang dibawa oleh teori-teori realis atau liberalis, tapi juga melihat dalam konteks tradisi dan pendekatan itu berusaha mempertanyakan not only power dalam konteks realis, tapi kita mempertanyakan identitas, culture, dan power. Power tapi berbeda dengan pendekatan realisme yang menunjukkan bahwa power ini merupakan hal yang penting yang harus dipahami oleh negara dalam konteks melakukan kebijakan luar negerinya. Tapi dalam konteks postkolonialisme hampir sama dengan poststrukturalis yang setelah kita pelajari sebelumnya. Power dalam artian di sini adalah bagaimana power ini dapat memengaruhi terbentuknya suatu pengetahuan di dalam pemahaman umat manusia, termasuk dalam konteks ini adalah hubungan internasional. Nah, dalam konteks tersebut, postkolonialisme berusaha untuk berpartisipasi di dalam diskursus hubungan internasional untuk mempertanyakan apa yang disebut terbentuknya kebenaran di dalam hubungan internasional. Di mana ini kalau beberapa pakar mengatakan it based on distinct modes of significations and forms of knowledge or the manners of representation that advance justice, peace, and political pluralism. Jadi, bagaimana apa yang disebut pengetahuan terkait kebenaran di dalam keadilan, perdamaian, dan pluralisme politik itu sangat dipengaruhi dengan kekuasaan yang membentuk pengetahuan-pengetahuan tersebut. Nah, postkolonialisme berusaha mempertanyakan ini termasuk dalam konteks hubungan internasional. Nah, kita sendiri mengetahui bahwa yang disebut dengan kolonialisme itu sendiri merupakan satu era, satu paham yang muncul di era pasca revolusi industri, di mana di situ banyak negara-negara Eropa yang mengeksplorasi seluruh dunia ini dan pada akhirnya membuat koloni-koloni di seluruh dunia, baik itu di Asia, bahkan di Amerika Serikat yang pada waktu itu baru ditemukan juga sama terbanyak sekali koloni-koloni negara Eropa di sana pada waktu itu. Dan termasuk kita dalam konteks penjajahan Belanda di tahun di abad 16 sampai ke tahun 1945 ketika kita merdeka. Nah, dalam rentang begitu panjang peradaban Eropa yang telah dipengaruhi oleh semangat kolonialisme ke seluruh dunia ini, Eropa daratan telah membuat apa yang disebut the history of man in its own self-image. Jadi yang disebut dengan sejarah, pengetahuan, kebenaran, keadilan, perdamaian, teori politik, hukum, dan lain-lain itu dianggap benar jika sesuai dengan apa yang dianggap benar oleh kaum-kaum di Eropa daratan pada waktu itu. Nah, jadi dapat disimpulkan ketika memiliki pemahaman yang seperti ini, semua pengetahuan yang kita ketahui itu hanya dibentuk oleh beberapa gelintir bangsa yang ada di dunia ini, terutama yang ada di Eropa daratan. Atau kalau semua kita istilahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah 500 million men, 1,500 million native. Jadi kebenaran itu dibentuk oleh 500 orang, dipaksakan kepada
bangsa-bangsa yang berada di koloni negara-negara Eropa daratan pada waktu itu yang tentu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penjajahnya, seperti itu. Nah, dalam konteks ini postkolonialisme berusaha men-challenge bahwa ini sudah waktunya kita untuk bisa melihat bahwa banyak pengetahuan-pengetahuan, ornamen-ornamen pengetahuan, arsitek-arsitek pengetahuan, bahkan jejak-jejak pengetahuan yang bisa kita telusuri dan kita kritisi bahwa ini dibentuk dalam konteks kekuasaan yang ada di dalam postkolonialisme, di dalam era kolonialisme pada waktu dulu. Di dalam era kolonialisme pada waktu dulu. Nah, ini berusaha mengkontestasi rasionalisasi dan sisi humanis dari cara berpikir kita dalam konteks universalitas pemikiran dan pengetahuan, dalam mensignifikasi apa yang disebut kebenaran oleh Eropa daratan yang dibawa melalui kolonialisme, dan bagaimana men-challenge itu untuk memunculkan kembali identitas otentik dari identitas ataupun value ataupun norms otentik dari masyarakat yang bisa dikatakan itu indigenous atau yang asli ada di situ, termasuk hukum-hukumnya, teman-teman. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam konteks hubungan internasional sendiri, kita bisa dikatakan sebagai ilmu yang sangat dipengaruhi atau didominasi oleh teori-teori Eropa daratan, atau kita sebut dengan istilah Eurocentrism. Nah, in postcolonialism, kita berusaha mempertanyakan apakah cara pandang Barat yang selalu mengidentikan dengan istilah Europe or the West dan the other itu dikategorisasikan berbicara tentang Barat, Eropa dan Barat itu adalah menunjukkan sisi kemajuan, sedangkan the other itu menunjukkan keterbelakangan. Itu benar adanya. Sedangkan kalau kita belajar tentang sejarah, pada zaman dahulu kala, sebelum Eropa itu mengalami abad pencerahan dan kemudian melakukan revolusi industri, justru Eropa lah yang banyak belajar dari dunia timur, termasuk dari dunia Islam dan dari Tiongkok pada waktu itu yang memang sudah jauh lebih maju. Bahkan kalau Anda belajar tentang sejarah jalur-jalur sutra, banyak sekali pedagang-pedagang dari Venice, Italia yang menuju ke timur jauh hanya untuk belajar dan berdagang melalui jalur sutra, termasuk salah satu yang paling terkenal adalah Marco Polo. Nah, in Eurocentrism, the West defined the East in the manner that was as useful for itself. Jadi dalam artian, selama rentang panjang kolonialisme, Barat berusaha mendefinisikan Timur sebagai salah satu bangsa atau bagian di dunia ini yang sesuai dengan kepentingan dari Barat itu, yaitu dalam konteks kolonialisme itu, yaitu penjajahan untuk mengeksploitasi berbagai macam hal yang dimiliki oleh dunia timur pada waktu itu. Nah, ini juga membawa pada akhirnya ketika kita melihat di era sekarang yang disebut dengan global culture itu sangat didominasi oleh Barat. Dan the East kalau dalam konteks postkolonialisme itu selalu diibaratkan mistis, tidak logis ya, jadi mystical dan illogical, aneh, driven by human passions, dan tidak punya rasionalitas sama sekali. Jadi dan terbelakang secara sains dan lain-lain. Nah, sedangkan ketika berbicara tentang Barat, banyak ornamen-ornamen komunikasi massa manusia yang menunjukkan bahwa Barat itu direpresentasikan sebagai bangsa yang logis, culture-nya sangat luar biasa tinggi, dan punya norma-norma etika universal yang harus diterima secara global. Dan itulah yang disebut dengan sisi humanis manusia dibandingkan cara hidup yang ada di timur. Nah, pemaksaan-pemaksaan ini bukan sesuatu yang aneh, teman-teman. Karena memang ketika suatu peradaban itu menjadi peradaban yang dominan, maka dia juga akan berusaha memaksakan apa yang disebut kebenaran di dalam pengetahuan-pengetahuan yang ada. Dan ini juga muncul di dalam teori-teori hubungan internasional yang selalu dipertanyakan pada akhirnya menggunakan pendekatan postkolonialisme ini. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman nanti seandainya tertarik untuk menggunakan teori-teori hubungan internasional yang berbicara tentang postkolonialisme, teman-teman harus familiar dengan variabel-variabel atau konsep-konsep yang berusaha mengangkat sisi-sisi dari local memories, arts, history, science to the subject of history, literatur, filosofi yang quote and quote itu bersifat indigenous dari
masyarakat atau bangsa yang teman-teman teliti. Contoh, saya kasih contohnya. Ketika berbicara tentang kebijakan luar negeri dari Tiongkok atau China, tidak bisa kita hanya melihat dalam konteks kebijakan itu kita pahami melalui teori realisme atau liberalisme. Karena pada dasarnya kalau kita mengaplikasikan pendekatan postkolonialisme, seharusnya Tiongkok pasti punya teori yang bersumber pada value-value mereka sendiri dalam konteks merumuskan kebijakan luar negeri. Dan inilah memunculkan satu pendekatan dan sudah berhasil dijelaskan. Salah satunya adalah pendekatan Tao di dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Sama seperti dengan Indonesia, seharusnya kita ada teori-teori yang menjelaskan bagaimana kebudayaan Jawa atau Sumatera itu memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks kebudayaan Jawa yang kita punya ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan Jawa itu sangat dominan di dalam perpolitikan dan kepemimpinan Indonesia, sehingga dalam artian harusnya ada kajian-kajian yang menunjukkan bahwa value-value atau falsafah-falsafah Jawa itu masuk di dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sayangnya masih sangat jarang yang membahas dari sudut pandang postkolonialisme seperti tersebut. Nah, oleh karena itu pendekatan ini sangat penting untuk kita pahami, terutama di era sekarang ketika banyak yang sudah berbicara tentang teori-teori non-western atau teori-teori hubungan internasional non-barat. Jadi, kalau kita berbicara realisme, apakah ada realisme yang memang aslinya itu dari timur? Atau justru kita harus lepas dari itu dan kita memunculkan konsep sendiri. Nah, pendekatan postcolonialism ketika dia bertemu dengan hubungan internasional highlight the relationship between freedom and politics, particularly in the setting of productions of knowledge and policy making. Jadi teori hubungan internasional ketika berbicara dengan postkolonialisme pada akhirnya semakin memantapkan apa yang disebut diversitas di dalam teorisasi hubungan internasional yang berusaha untuk lepas dari kungkungan atau dominasi teori-teori Eropa atau European centrism tadi. Dan ini sudah jelas nyata sekali. Contoh, ketika kita berbicara tentang kedaulatan, kita pasti akan merujuknya kedaulatan itu 1648, di mana di situ ada Peace Westphalia. Apakah benar begitu? Seharusnya itu kita pertanyakan. Apakah negara-negara lain pada waktu itu, kerajaan-kerajaan lain pada waktu itu tidak memiliki konsep kedaulatan? Mungkin di Asia Tenggara ada konsep Mandala. Itu bagian merupakan manifestasi dari pemahaman terkait apa yang disebut pengorganisasian politik di Asia Tenggara tanpa harus mengenal kedaulatan ala Eropa Barat. Tapi di dalam HI kita selalu dipaksakan bahwa yang disebut dengan negara dan kedaulatan itu munculnya 1648 di Eropa Daratan melalui Peace of Westphalia. Dan ini bisa kita pertanyakan, teman-teman. Dan ini menjadi satu topik yang menarik, salah satu topik yang banyak mendapatkan perhatian juga dari sarjana-sarjana hubungan internasional, terutama generasi-generasi yang kekinian, yang lebih muda dan tidak terlalu dominan terpengaruh oleh pendekatan realis atau liberalis di dalam hubungan internasional. Meskipun memahami, saya jadi mengingat Amita Fakarya itu pernah membahas di dalam bukunya Non-Western International Relations yang mengatakan bahwa ya tapi tetap kita harus mempelajari dulu dasarnya dari teori-teori barat yang jauh lebih dulu telah memiliki redaksi yang lebih bagus daripada kita yang berusaha memahami apa yang disebut hubungan internasional menggunakan konsep-konsep non-western tadi. Jadi postcolonialism itu bisa digunakan sampai pada tahapan itu, memberikan kita sedikit cara pandang yang berbeda dalam konteks memproduksi pengetahuan. Dan ini bisa memunculkan satu riset-riset yang menarik, riset-riset yang banyak juga digunakan, tidak hanya tulisan-tulisan ya, karya intelektual yang tidak hanya digunakan dalam hubungan internasional tapi berbagai macam disiplin ilmu, contoh kayak komunikasi, politik, sosiologi. Contoh, saya kasih contoh, karyanya Pierre Bourdieu itu juga terkait masyarakat Aljazair di tahun 1970-an itu juga merupakan representasi dari dialog antara pemahaman sosiologis terkait postkolonialisme dengan studi-studi area kawasan yang pada akhirnya bisa kita pinjam dalam konteks hubungan internasional. Sama dengan karya Edward Said terkait Orientalism, itu banyak sekali digunakan dalam disiplin ilmu sosial, bukan hanya hubungan internasional tapi juga komunikasi dan politik, juga sosiologi. Jadi konsep postkolonialisme ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama untuk membuka cakrawala pemikiran kita dalam melihat apa yang disebut fenomena hubungan internasional dan berusaha mengemansipasi cara berpikir kita juga untuk melihat
produksi pengetahuan yang ada di dunia ini, di mana selalu tidak bisa lepas dari rekam jejak kekuasaan yang ada di dunia. Jadi itu beberapa hal tentang postkolonialisme yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman semua di teori hubungan internasional 2 dengan topik postkolonialisme hari ini. Semoga bermanfaat penjelasan ini, dan kita bisa melanjutkan aktivitas kelas ini menggunakan e-learning program studi hubungan internasional. Di situ sudah saya siapkan aktivitas lainnya, yaitu teman-teman harus menjawab beberapa pertanyaan. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.